Oke, pada kesempatan kali ini kami dari grup 4 dari kelas ABDA akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk memenuhi tugas final report dari mata kuliah Human Integrated System. Penelitian yang kami lakukan yaitu perancangan meja inspeksi operator quality control. Berikut hasil penelitian kami. Yang pertama itu latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Eh, yang pertama yaitu meja pengecekan seringkali digunakan untuk kegiatan quality control di industri manufaktur, di mana pekerja harus memeriksa komponen produk secara manual. Proses ini menuntut adanya interaksi manusia dengan alat atau komponen untuk kelancaran proses produksi. Yang kedua, pendekatan berbasis antropometri, biomekanik, dan fatigue and energy consumption berperan dalam memastikan bahwa meja pengecekan yang digunakan telah dirancang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia. Dalam lingkup ini adalah operator yang melakukan pengecekan. Selanjutnya ada peran antropometri, biomechanics, dan fatigue energy and energy consumption. Analisis antropometri yang merupakan cabang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia digunakan untuk mendesain peralatan serta tempat kerja yang dapat membantu mencegah penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Dengan data yang didasari dari operator yang bekerja langsung dengan area atau peralatan kerja, maka dapat dihasilkan desain yang lebih khusus dan sesuai dengan kebutuhan pekerja tersebut. Pengukuran antropometri ini meliputi pengukuran tubuh keseluruhan serta bagian tangan. Nah, untuk mengetahui interaksi fisik antara pekerja dengan peralatan, maka diperlukan analisis biomekanik. Analisis ini dilakukan supaya risiko penyakit muskuloskeletal dapat dikurangi melalui perhitungan lifting index, shear force, serta compressive force yang berhubungan dengan beban kerja yang diterima oleh tubuh operator. Banyaknya energi yang digunakan saat melakukan suatu pekerjaan tentu berpengaruh pada keadaan fisik operator dan berhubungan dengan produktivitas saat bekerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan penggunaan energi untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah optimal sesuai kapasitas pekerja tersebut dan memastikan mereka mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Itu adalah peran yang eh, dilakukan oleh antropometri, biomekanik, dan fatigue dan energi consumption pada penelitian ini. Baik, yang pertama terkait dengan antropometri, di mana kami mengumpulkan data antropometri dari dimensi tubuh dengan jumlah ketiga operator uh, kami lakukan rata-rata dan juga menghitung standar deviasi. Begitupun juga data antropometri dimensi tugas tangan. Next. Setelah itu kami hitung untuk data persentil dimensi tubuh dan juga dimensi tangan dengan menggunakan rumus yang ada. Next. Lalu setelah itu kami lakukan analisa dan improvement, di mana dari hasil analisa tersebut kami membuat improvement untuk mendesain ulang meja checking ataupun meja inspeksi sesuai dengan gambar terlampir. Yang pertama terkait dengan analisa komponen dan fitur tambahan produk. Ini yang pertama terkait dengan fitur adjustable meja yang bisa dinaik turunkan menyesuaikan dengan data antropometri operator. Yang kedua terkait dengan vacuum lifter untuk mengangkat barang, dan yang terakhir adalah untuk rack adjustable terkait dengan penyimpanan peralatan di meja tersebut. Terus yang kedua terkait dengan analisa prinsip perancangan produk, dimulai dengan desain untuk penyesuaian. Ini kami dirancang khusus menyesuaikan dengan data antropometri tinggi penyimpanan peralatan berdasarkan data antropometri nomor 18 dengan nilai persentil yang tadi sudah disampaikan di P10, P50, dan juga P90. Yang kedua, terkait dengan prinsip desain untuk ekstrim, terdapat fitur-fitur tambahan pada meja tersebut
khususnya seperti vakum lifter yang menyesuaikan dengan data antropometri nomor 16 dengan nilai persentil P5. Dan yang terakhir, prinsip desain untuk rata-rata ini menyesuaikan dengan tinggi kebutuhan ya, kebutuhan berdasarkan tinggi antropometri tubuh operator nomor 35 dengan nilai persentil P50. Dan untuk analisa yang terakhir, kami juga mengambil data dari sisi analisa sumber variabilitas, di mana sumber tersebut disesuaikan berdasarkan usia, gender, dan juga lain-lain. Next. Baik, terkait dengan biomekanik dan design of manual handling, kami melakukan pengumpulan data dengan melihat proses secara langsung dari aktivitas operator, dimulai dari operator mengambil barang, kemudian memindahkan barang secara manual dan dibawa ke meja checking. Selanjutnya, operator melakukan barang di bawah rak meja checking, dan selanjutnya operator mengambil sampel barang untuk diperiksa. Berikut ini merupakan pengambilan data yang diperoleh dari operator untuk analisa NIOS. Next. Kami melakukan perhitungan sebagai berikut, dan didapat perhitungan lifting index awal sebesar 0,35, lifting index akhir sebesar 0,44, F compression 9.502 Newton, F shear 405,5 Newton. Dan berikut ini merupakan batas limit dan juga analisa dari kami. Batas limit adalah jika lifting index kurang dari 1, bisa dikatakan adalah tidak berbahaya. Kemudian untuk F compression harus kurang dari 3.400 Newton, F shear harus kurang dari 500 Newton. Dan analisa dari kami, F compression berada di atas batas aman, sedangkan lifting index dalam batas aman. Next. Dari data yang kami peroleh dan perhitungan yang kami lakukan, kami mencoba melakukan analisa itu potensi penyebab dari overnya F compression. Kami melakukan highlight pada kedua proses kerja, yaitu memindahkan barang secara manual ke meja checking, dan juga ketika operator melakukan barang di rak yang menyebabkan operator membungkuk. Kami melakukan analisa perhitungan yang membuktikan bahwa kedua kegiatan ini adalah benar adanya menyebabkan F compression naik. Kami juga melakukan analisa perhitungan yang mengakibatkan F compression bisa turun jadi 5.900. Next. Dari data perhitungan after improvement tadi, kami mencoba melakukan improvement pada bagian yang nilai mengakibatkan F compression tinggi, yaitu dengan menggantikan proses pemindahan barang secara manual menggunakan vacuum lifter. Kemudian pada proses operator meletakkan barang di bawah meja checking menggunakan improvement, yaitu membuat meja menjadi lebih luas. Next. Oke, kemudian untuk terkait dengan fatigue and energy consumption, kami juga melakukan data penelitian operator tersebut yang melakukan pemindahan barang, pengecekan barang ya. Untuk operator tersebut pria dengan reception 20 kali, itu menggunakan energy consumption sebesar 1,83 kilokalori dengan korelasi nilai 0,99, kemudian juga reception 30 kali dengan energy consumption 2,23 kilokalori dengan korelasi 0,99, kemudian juga data reception 40 kali dengan energy consumption 2,73 dengan hasil untuk korelasinya 0,99. Kemudian untuk yang hasil METS dengan gender pria, dengan operator pria, masuk dalam klasifikasi moderately heavy labor dengan nilai METS 3,8 hingga 5,7. Selanjutnya untuk break time pria dengan hasil minus 3,3. Dari data penelitian ini kami analisa. Next, Mbak.
Kami analisa dengan hasil terkait fatigue and energy consumption ini. Yang pertama, pada saat melakukan aktivitas pemindahan barang dari gudang ke meja checking, sudah dapatkan hasil data di tabel energy consumption yang dibutuhkan pada 20 kali repetisi sebesar 1,8 3 kilokalori, kemudian 30 kali repetisi sebesar 2,23 kilokalori, dan 40 kali repetisi sebesar 2,7 kilokalori. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan hubungan antara repetisi dengan energi yang dikonsumsi adalah berbanding lurus, terdiri dari tingkat korelasi pada pria bernilai 0,99. Kemudian data yang kedua, pada saat aktivitas pemindahan barang dari gudang ke meja checking, pria masuk dalam klasifikasi moderately heavy labor dengan nilai METS sebesar 3,8 sampai 5,7. Kegiatan yang dilakukan menguras tenaga sebab hasil detak jantung menjadi lebih dari 100. Kemudian analisa yang ketiga, pada aktivitas maksimum kegiatan tersebut, praktikan menghitung lama waktu istirahat menggunakan break time method, di mana didapatkan nilai break time tersebut sebesar minus 3,3. Next. Berdasarkan analisis antropometri, biomekanik, serta energi yang dikeluarkan oleh operator saat aktivitas tersebut, bahwa dinyatakan bahwa masih kurang efektif serta terdapat faktor-faktor yang bisa menjadi celah terjadinya kecelakaan kerja karena pekerjaan yang repetitif dan peletakan barang yang belum aman. Meskipun dari break time yang minus 3,3, yang mana nilai minus itu menyatakan bahwa operator masih sanggup dalam mengerjakan hal tersebut, tetapi faktor yang menjadi kecelakaan telah terjadi kecelakaan kerja yaitu karena meletakkan barang yang di bawah serta aktivitas repetitif tersebut. Oleh karena itu, perancangan alat komputer ini diperlukan untuk membantu proses loading barang ke meja inspeksi supaya menjadi lebih efisien dan diharapkan mampu untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja yang mungkin ditimbulkan. Dan seperti itulah meja inspeksi yang kami sarankan. Baik, dari kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatian.